Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar nih anak-anak ibu sayang? Selamat bertemu kembali dengan Ibu Rohmah. Ibu doakan semoga anak ibu yang ada di rumah senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada video ibu kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2 di semester 1. Nah, buat anak-anak ibu yang kelas 2, udah pada siap belum nih untuk mengikuti materi ibu? Pada video kali ini ya, materi pembelajaran ibu itu tentang Nabi Muhammad SAW teladanku. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai materi pembelajaran tentang Nabi Muhammad SAW teladanku, di sini ibu akan bercerita ya sama anak ibu semuanya ada di rumah tentang suatu kisah. Apa coba mau tahu kisahnya? Oke, ibu akan mulai. Nah, di sini ada gambar. Ini gambar yang pertama. Ini ada gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan ini gambar yang keempat. Di sini ibu mau bercerita sedikit loh. Gambar yang pertama ini menunjukkan adanya anak laki-laki beserta perempuan yang sedang istirahat bermain di halaman sekolah. Kemudian di gambar yang kedua ada anak laki-laki yang sedang bermain sendirian. Lalu namanya Fulan loh. Fulan ini menemukan selembar uang. Apa yang terjadi? Fulan melihat kanan kiri, tidak ada yang melihatnya. Fulan pun berusaha menanyakan kepada temannya, tetapi tidak ada yang punya. Lalu Fulan pun pergi menemui ibu guru, menyerahkan uang yang sudah ditemuinya tadi. Itu adalah gambar yang ketiga ya anak ibu. Kemudian lanjut di gambar yang keempat. Di dalam kelas, bu guru memberikan pengumuman bahwasannya si Fulan telah menemukan selembar uang untuk bu guru berikan kepada yang pemiliknya. Dari kisah ini, anak ibu tahu tidak apa sih maksud cerita dari Bu Rohmah? Nah, maksudnya adalah Fulan ini, sikap Fulan tadi menunjukkan tentang sikapnya yang jujur. Walaupun Fulan menemukan uang tadi tidak ada yang melihatnya, dia tetap bersikap jujur, tidak mengambil yang bukan hak miliknya. Nah, di sini Ibu Rohmah akan menjelaskan materi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW teladanku. Sebelum Ibu melanjutkan materi ini, Ibu ingin anak-anak Ibu semangat ya di rumah. Ibu ingin bernyanyi bersama-sama dengan anak Ibu. Ini lagu Islami dan liriknya itu pelangi-pelangi. Kita mulai sama-sama anak Ibu. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Udah seger kan mata anak ibu di rumah? Oke anak ibu ya, kita akan masuk materi kita selanjutnya, yaitu Nabi Muhammad SAW teladanku. Nah, di sini ibu ingin menerangkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia. Tetapi kita sebagai umat manusia, sebagai umatnya Nabi Muhammad, harus mencontoh perilaku, meneladani salah satu sifat Rasulullah, yaitu jujur. Jujur ya anak ibu ya. Nah,
Bagaimana caranya kita bersikap jujur? Kita harus membiasakan diri kita untuk bersikap jujur, berbicara jujur, dan bertindak yang jujur. Dimulai dari mana ya, Bu? Gimana caranya, Bu, biasa jujur? Yang pertama, segala sesuatu itu harus kita mulai dari diri sendiri dong. Kita harus mulai dari diri sendiri dulu. Kita harus jujur kepada diri kita. Contoh nih anak ibu, ketika lagi ulangan ujian berlangsung, si A, anak ibu, tidak bisa menjawab pertanyaan nomor 3. Tiba-tiba ada kawannya si B yang ingin memberitahukan jawabannya, tetapi karena keteguhan hatinya untuk bersikap jujur pada diri sendiri, beliau tidak menerima jawaban dari si B, tetap bertahan, berdoa dan berusaha. Apa ya jawaban pelajaran nomor 3 tadi? Itu merupakan salah satu sikap jujur. Itu merupakan ya contoh meneladani dari sifat Rasulullah. Yang pertama, kita harus memiliki dasar jujur terhadap diri sendiri. Jujur ketika kita diamanahi oleh orang lain. Kemudian jujur kepada siapa lagi? Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dong tentunya, karena Allah itu Sang Khalik yang menciptakan kita. Kemudian apa lagi ya? Selanjutnya kita harus jujur kepada siapa lagi anak ibu? Kepada orang tua kita. Orang tua yang telah mengandung, kemudian melahirkan kita, membesarkan, merawat, mendidik, ya, hingga kita dewasa nantinya. Kita harus jujur kepada orang tua kita. Apa yang telah diamanahi oleh orang tua harus kita laksanakan. Kemudian jujur kepada siapa lagi? Jujur kepada siapa lagi ya? Kepada teman-teman. Ketika berbicara tidak boleh berbohong, karena bohong itu merupakan salah satu langkahnya setan, merupakan menjadi kawannya setan. Jadi harus selalu jujur. Karena kalau anak ibu nanti berbohong, setannya bakal seneng. Yes. Kenapa? Dia pasti bakal ngelapor sama komandan jinnya nanti tuh. Lapor bos, hari ini saya dapat lagi nih kawan untuk di neraka. Siapa? Itu si A. Dia tidak jujur. Ketika ujian tadi dia nyontek buku. Jadi kawannya setan. Pasti anak ibu gak akan ada yang mau dong untuk masuk api neraka. Jadi anak ibu belajar jujur dari diri sendiri ya. Yang kedua, kemudian anak ibu jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur kepada orang tua, dan jujur kepada bapak ibu guru. Bapak ibu guru kan telah memberikan ilmu kepada anak ibu semuanya. Jangan pernah coba-coba sekalipun anak ibu untuk berbohong kepada guru, karena guru itu dengan ikhlas ya mengajarkan, mendidik anak muridnya untuk menjadi pintar, menjadi pandai, cerdas, menjadi orang sukses. Kemudian apalagi? Jujur kepada teman-teman, kepada semua orang harus bersikap jujur. Ini loh, ibu punya suatu kisah tentang Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau, Nabi Muhammad itu ketika berusia 12 tahun, beliau tinggal bersama pamannya yang bernama Abdul Muthalib. Ketika beliau berusia 12 tahun, Nabi Muhammad sudah banyak diajarkan oleh pamannya dalam bidang berdagang, kemudian dalam bidang apa lagi? Dalam memelihara hewan ternak. Itu Nabi Muhammad melaksanakannya dengan ikhlas, sepenuh hati dan kejujuran. Itu semua rata-rata yang dilakukan semata-mata karena Allah. Dan juga Nabi Muhammad itu berdagang dengan kejujuran yang sangat jujur sekali. Jika ada barang yang kurang bagus, Nabi Muhammad akan menjelaskan kepada pembeli, barang yang A bagus, barang yang B tidak bagus. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah berbohong satu kali pun. Kemudian Nabi Muhammad ini juga memelihara hewan ternak milik penduduk kota Mekah ketika beliau masih tinggal bersama pamannya Abdul Muthalib. Karena kejujuran beliau yang sangat tinggi ya, disitulah Nabi Muhammad akhirnya mendapatkan gelar julukan Al-Amin. Apa artinya? Orang yang dapat dipercaya. Begitu bahagianya loh kita seandainya mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Karena apa? Karena kejujuran kita. Kejujuran itu tidak dapat dibeli oleh apapun. Kejujuran itu merupakan satu dan kesuksesan kita. Sehingga Nabi Muhammad itu dihargai, dihormati, memiliki derajat yang tinggi di antara kaumnya.
dan juga Nabi Muhammad itu sangat disayang oleh Allah. Oke anak ibu, untuk materi Nabi Muhammad SAW sebagai teladanku telah ibu jelaskan pada video kali ini. Insya Allah akan ada video ibu selanjutnya yang akan ibu jelaskan tentang materi kita yang akan datang. Terima kasih anak ibu semuanya yang telah menonton video ibu sampai habis. Semoga ibu doakan anak ibu semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan senantiasa diberkahi oleh Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.